Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya kalian untuk sekarang itu masuk ke semester 3 ya. Jadi untuk di semester 3 salah satunya dari mata kuliah yang kalian lihat ya yang sudah dibagikan oleh ketua prodi. Jadi ada distribusi mata kuliah. Nah, itu salah satunya kalian itu bisa baca ada mata kuliah keperawatan medikal bedah. Ya, jadi keperawatan medikal bedah untuk di semester ini ada dua, yaitu keperawatan medikal bedah satu dan keperawatan medikal bedah dua. Nah, ini kebetulan untuk keperawatan medikal bedah dua, koordinatornya Ibu sendiri. Jadi di tahap awal ini ya, jadi ada penjelasan nanti di silabus. Nah, di sini nanti akan ada komitmen ya. Jadi dengan kalian, jadi kalian juga nanti boleh apa saja yang dijelaskan Ibu di silabus ini. Misalnya ada yang tidak setuju, jadi boleh nanti ini mengajukan atau untuk diskusi di tahap awal. Karena di tahap awal ini kita harus komitmen nanti di dalam untuk mengikuti PBM selama 1 semester. Baiklah, untuk penjelasannya, nah ini judul mata kuliahnya perawatan medikal bedah 2. Nah ini ya di sini ada kode mata kuliahnya KP 4302, beban studinya 3 SKS. Nah ini yang perlu Ibu jelaskan. Nah ini 3 SKS itu ada 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Jadi kalian itu di kelas nanti bertemu dengan 2 SKS. Kan kalau teori itu 1 SKS ya 50 menit. Nah itu yang harus kalian diketahui. Jadi 1 SKS 50 menit. Kalau melihat dari 2 teori di sini berarti di kelas berapa menit? Ya, oke, jadi 100 menit. Ya, itu udah dalam 1 kali pertemuan. Nah, ini kalau yang 1 SKS praktikum, jadi 1 SKS itu, jadi di sini sama dengan, jadi di sini dengan 170 menit ya. Itu jadi yang kalian harus diketahui. Nah, itu 1 SKS. Jadi kalian membayangkan kalau 2 SKS, Bu, bagaimana sampai sore atau malam? Nah, itu. Jadi kalau nanti ada pembimbing dari luar biasanya kita ngambilnya sore, tapi kalau semua dosen dalam itu bisa dimulai dari pagi. Jadi tidak terlalu malam gitu. Nah, diusahakan kalau di D3 keperawatan dari dulu itu tidak ada kuliah melebihi maghrib. Ya, kita usahakan. Ya, itu. Nah, di sini untuk di semester 3 ini untuk mata kuliah KMB 2 itu tim pengajarnya ya, tim dosennya itu Ibu sendiri ya sebagai koordinatornya ya. Terus satu lagi Pak Nuril, nama panggilannya ya itu yang lengkapnya ada ya Pak Saiful Nuril. Mudah-mudahan kalian waktu di tingkat 1 udah pernah kenal dengan Pak Nuril. Oh, belum. Berarti dimulainya di semester 3 nanti bertemu awal oleh koordinatornya dulu oleh Ibu. Nanti ada pertemuan dengan Pak Nuril juga ya. Baiklah, jadi untuk lebih jelas ya, jadi di sini untuk deskripsi mata kuliah untuk keperawatan medikal bedah 2 ini jadi membahas tentang ini ya untuk keperawatan medikal bedah jadi yang kronik kasus-kasusnya. Nah, di sini untuk KMB 1 koordinatornya kebetulan Pak Asep Robi, KMB 2 Ibu. Jadi di sini kenapa Bu bisa berbarengan antara KMB 1 dan KMB 2? Nggak masalah, soalnya beda sistem. Nah, itu yang nanti dipelajarinya. Nah, ini kalian seperti di tingkat 1 itu udah belajar anatomi fisiologi, ya, yang lainnya. Jadi sudah mempelajari
Contohnya kalau di KMB 1 itu ada sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler. Nah, itu kalau di KMB 2 itu kan sistem muskuloskeletal. Nanti pembahasannya di sini ya ada sistem persarapan yang berkaitan dengan imun, integumen ya itu. Nah, jadi di sini nggak apa-apa berbarengan juga beda sistem dan beda kasus nantinya. Nah, ini perbedaannya kalau kalian belajar di tingkat 1 itu berkebutuhan. Jadi tidak nanti membahasnya ke diagnosa medis dulu baru diagnosa keperawatan. Kalau di KMB itu di keperawatan medikal bedah itu nanti kalian kalau membuat laporan kasus itu harus tahu diagnosa medis baru muncul diagnosa keperawatan. Nah, itu beda dengan di Kepdas kalian itu untuk ini ya perkebutuhan, misalnya gangguan kebutuhan nutrisi, intake nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan lainnya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi ini udah masuk ke departemen. Jadi memang tahap awalnya harus sudah menguasai anatomi fisiologi ya, kayak keperawatan dasar, nah itu harus sudah dikuasai metodologi keperawatan, terus apalagi dokumentasi ya. Nah itu jadi kalau sebetulnya ibu ngajar di semester 3 itu ibu dari dulu itu hanya fokus ke KMB gitu. Karena dengan ngajar KMB juga SKS-nya sudah banyak. Ya itu. Baiklah, jadi ini nggak muncul ya, Pak. Ini nah, eh, nah, ini jadi karena di tahap awal ini harus kalian ini, nah ini di sini ya udah kan tadi sama Ibu ya dijelaskan. Jadi di sini tadi gangguan sistem apa muskulo persarapan ya itu ya. Jadi kalian itu minimal harus menguasai konsepnya. Jadi seperti kalian membuat LP lah gitu, konsepnya harus dikuasai dulu ya. Nah ini tentang aman, nyaman dan lainnya, konsep panduan kebutuhan nyaman, konsep asuhan keperawatan. Nah ditambah nanti kalian itu bedanya di KMB itu harus menguasai nanti askep pre dan post op, pre, intra, post op. Nah, itu. Jadi kalian kalau di keperawatan medikal bedah itu sebetulnya ada dua kasusnya. Karena namanya keperawatan medikal dan bedah berarti ada dua kasus. Jadi kasus penyakit dalam dan bedah. Nah, kalian walaupun misalnya baru menginjak semester 3 sekarang baru mendengar itu dari ibu, tapi sudah ada yang mengetahui nggak kasus yang masuk penyakit dalam apa saja? Kasus yang masuk ke bedah apa saja? Ya, jadi artinya kalau kasus yang masuk ke bedah itu, ini pasien itu ya harus diinstruksikan oleh dokternya ya harus dibedah gitu. Contohnya kasus apa? Kalian pernah mendengar kasus apendisitis, usus buntu atau apendik ya? Nah, itu berarti Bu, ini berarti kelompok penyakitnya masuk ke bedah. Nah, itu kalau di KMB itu nanti peminatan kalau kalian tingkat 3 mengambil KTI itu ada yang Bu, saya mau ngambil KMB, silahkan mau yang medikalnya, mau yang bedahnya. Itu. Kalau yang medikalnya seperti DM, kasus kelainan jantung, karena kelainan jantung kan banyak gitu. Ada akut miokard infark yang lainnya. Nah, itu di KMB 1 dipelajari. Nah, ini contoh-contohnya kalau misalnya di muskulo itu kan kasusnya ada fraktur di muskulo ya. Jadi itu guys sama ada yang memang harus segera di bedah ya itu. Terus yang persarapan. Nah, misalnya ada yang KLL kecelakaan lalu lintas kena ke saraf ya jadi ada yang pendarahan di otak kraniotomi. Nah itu kan berarti harus masuk ke bedah gitu ya. Nah itu pasien kalau pasien stroke itu kan masuk ke ini medikal. Nah, itu ya itu yang harus kalian dari awal dikuasai dulu ya.
Nah, ini sama ada kompetensi-kompetensi nanti yang berkaitan dengan kasus ini ya, muskulo persarapan. Nah, itu cuma nanti bedanya gini, karena kalau tadi teori itu dibatasi waktu ya di kelas itu cuma 50 menit, dua SKS 100 menit. Jadi nanti dipilah-pilah ada yang nanti aja diberikannya itu sambil praktikum. Nah, itu kalau di rumah sakit namanya BST, bedside teaching. Jadi nanti ibu itu kalau di semester 4 itu dengan kalian ibunya yang datang di rumah sakit ngajarnya. Nah, makanya semester ini ibu itu kebanyakannya ke rumah sakit. Nah, itu nanti mendampingi mahasiswa di sana dengan BST, bedside teaching. Jadi belajar di samping pasien. Misalnya kalian kalau di kayak ini, jadi ibu hanya memperkenalkan dulu secara anatomi, review gitu ya. Review dikaitkan dengan tadi diagnosa medis ya itu. Nah, selain stroke yang masuk persarapan apa saja? Yo, yang sebelah sini yang masuk dengan diagnosa medis. Beda diagnosa keperawatan dan medis. Yang masuk diagnosa medis sistem gangguan sistem persarapan selain stroke apa saja? Hmm? Pernah kalian mendengar ibu baru? Nah, tanya. Nah, itu ya. Tuh, ya. Jadi epilepsi, meningitis ya. Tadi itu maksudnya ke gangguan sistem persarapan ya. Ada lagi yang lainnya ya, tetanus. Tetanus itu tanda dan gejalanya kejang-kejang. Itu gejala awal. Gejala awalnya. Misalnya katusuk paku nama iraha, ina kejang-kejangna ayeuna ningali luka nama tos teu aya. Nah, itu karena infeksinya sudah menyebar. Menyebarnya ke mana? Ke otak. Nah, itu ya kalian yang harus ini ya dipahami. Nah, ini dari nah ini juga Ibu kan ada tuh sistem nanti di ini uji sarana nilai GCS itu kalian sudah tahu gitu. Jadi jangan begini nanti kalian pas ke ruangan masuk ada pasien lagi tidur, pas anak-anak baru belajar materi dari ibu tentang tingkat kesadaran pasien Abi mah nanti koma, nggak boleh karena ada SOP-nya untuk memeriksanya gitu ya, gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kita tidak boleh memprediksi. Jadi kalau kita itu harus real ya. Di sini ada uji refleks. Kalian tingkat satu tahunya refleksnya apa saja? Refleks apa? Tuh, hammer weh ngumpul ya. Nanti kalian itu digali lagi ya lebih dalam di KMB. Jadi refleks itu jangan taunya hammer aja. Refleks Babinski ya itu. Terus apalagi refleksnya patella kan? Itu itu masuknya ke pemeriksaan fisik sebetulnya. Itu dipelajari di Kemper. Cuman kalau dia udah masuk ke sistem, besok itu ya lebih spesifik gitu pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisik pada sistem persarapan apa saja, ya pada muskulo apa saja. Nah, itu bedanya. Jadi diperluas. Kalau di tingkat satu itu baru kalian belajarnya secara general, ya, general saja. Nah, itu kalian di ini masih konsep untuk pemeriksaan fisik ya. Itulah untuk pertemuan yang pertama. Jadi untuk pertemuan yang kedua nanti kita lebih mendalam lagi untuk keilmuannya ya. Jadi ada perjalanannya untuk patoynya yang lebih dikaji lebih dalam lagi. Itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.